Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu para member Pro. Pertama-tama, syukur alhamdulillah karena hari ini kita bisa untuk berkumpul bersama di ruang meeting Zoom ini dalam membahas Kamis Edukasi mengenai Pro. Nah, untuk host sendiri, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya training kita, saya Kiki. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama di Kamis Edukasi kali ini. Adapun pembahasan kita pada Kamis Edukasi kali ini mengenai update terbaru dari Pro, yakni lokasi baru di Grand Popular Hotel dan Mulia House, serta penjelasan mengenai bisnis properti yang terbagi atas tiga. Yang pertama ada penjelasan private owner, co-ownership, dan membership. Di sini juga telah bergabung bersama kita Bapak Evan Sterling selaku CEO dari Pro dan juga speaker yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Selamat siang Pak Evans. Iya, selamat siang. Ya, siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Ya, Bu Kiki, puasanya gimana, Bu? Lancar? Alhamdulillah Pak lancar. Oke. Masih semangat walaupun puasa. Oke, tetap harus semangat. Sip. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung silakan kepada Pak Evans untuk menyampaikan materi kita pada siang hari. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore eh, buat Bapak Ibu para member. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja pada slide presentasi saya. Kali ini kita akan membahas lokasi-lokasi baru yang dikelola oleh Milpro, ya. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan pada sore hari ini. Oke, next. Oke, dan sebelum mulai ke topik utama, selamat kepada Bapak Trian ya sebagai member aktif, paling aktif di tahun 2024 yang lalu. Ya, jadi beliau salah satu member yang menggunakan aktif income-nya ya untuk menyewa-nyewakan apartemen atau properti yang dikelola oleh Milpro. Ya, selamat Pak Trian. Hadiahnya nanti di info sama admin. Terima kasih. Next. Jadi Bapak Ibu juga semangat untuk memasarkan produk-produk dari Milpro. Oke, lokasi yang pertama kita ada di Grand Popular Hotel. Jadi selain apartemen, kita juga sekarang terjun untuk mengelola hotel. Walaupun belum hotel bintang 5, masih kelas melati, tapi hotel ini cukup bagus Bapak Ibu. Ya. Next. Lokasinya berada di... Nah, ini videonya. Boleh diputar dulu videonya mungkin. Sudah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa. Gambar-gambarnya ya, seperti ini. Hotelnya tepat berada di Jalan Sulawesi, ya, dekat dari uh, Benteng Rotterdam, dari Pantai Losari juga nggak begitu jauh. Terus juga bagusnya dekat-dekat Lebaran ini kan rata-rata mau belanja ya, mungkin pada ke Pasar Butung itu dekat banget. Jadi tamu-tamu Bapak Ibu itu bisa nginap di hotel ini gitu ya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari penyewaan untuk hotel ini. Jadi sama seperti apartemen. Nah, kamar-kamarnya berbagai macam tipe ya. Ada yang suite room, ada yang uh, deluxe, ada yang junior suite, maupun yang kamar standar ya. Dan terdiri dari dua bed ya, ada yang single bed dan ada yang dua bed, dua tipe sorry. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti ini ya tampak depannya, lobinya dan juga ballroomnya. Jadi di hotel ini bagusnya ada ballroomnya Bapak Ibu. Jadi ke depan Bapak Ibu juga bisa menawarkan ke kolega atau mungkin ke teman-teman yang um,
instansi-instansi mungkin PNS dan lain-lain, BUMN juga bisa pakai ballroomnya ya. Ballroomnya cukup bisa menampung 150 orang ya maksimalnya. Oke, next. Nah, seperti ini contoh kamar suite-nya ya. Kamarnya luas banget, jadi kalau kayak di apartemen ini kurang lebih ya, kurang lebih luasan uh, 2 bedroom corner mungkin ya. Karena cukup luas dan um, sangat bersih ya. Next. Nah, ini tipe kamar yang superior ya. Saya rasa Bapak Ibu sering ke hotel ya, kurang lebih sama lah ya. Seperti hotel-hotel pada umumnya ya, terawat dan bersih juga. Nah, ini kamar deluxe twin ya. Ini yang 2 bed. Oke, next. Nah, ini kamar yang junior suite ya. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang suite room tadi ya. Kamar yang salah satu kamar yang cukup luas ya. Dan harganya murah, Bu ya. Kurang lebih hampir sama dengan apartemen. Ya, kurang lebih 300-an ribu. Ya, sudah di tengah kota, dekat Benteng Rotterdam, dekat Karbosi, dekat Pasar Butung. Jadi kemana-mana juga dekat gitu. Next, dekat dari jalan tol. Oke, khusus untuk yang bisa dibalikin lagi, Bu Admin, kamarnya. Ya, khusus untuk hotel Grand Popular, kita juga menyewakan per bulan. Ya, jadi kalau misalkan ada customer Bapak Ibu yang mau nginapnya per bulan, ya, atau bisa dibilang kayak ngekos gitu per bulan, itu bisa ya. Jadi kalau per bulan kan komisinya lebih gede ya Bapak Ibu dibanding harian, ya. Jadi itu bisa juga. Jadi kita sediakan untuk per bulan, ya. Dan jumlah kamar di hotel ini ada kurang lebih 45 kamar. Ya, jadi peluang sangat besar untuk kita memasarkan hunian tersebut. Dan di bulan April after Lebaran itu kita akan adakan di Ballroom Grand Popular untuk pertemuan offline dengan catering member nantinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa disewakan harian maupun bulanan, Bapak Ibu. Next. Oke, okay. Harganya murah Bu, berkisar 140.000 saja untuk tipe kamar yang standar. Ya, jadi saya rasa murah banget ya. Next. Nah, ini dia. Harganya 3.500.000 per bulan ya untuk tipe 2 bed ya. Yang kita sewakan hanya yang tipe standar 2 bed. Ya kurang lebih 3.500.000 per bulan. Jadi next. Nah, di Grand Popular juga seperti yang saya bilang tadi ada ballroom. Nah, ballroom itu bisa difungsikan. Bapak Ibu juga bisa bantu pasarkan. Atau mungkin dari Bapak Ibu mau adakan sesuatu ulang tahun mungkin atau pernikahan ya, wedding atau mungkin acara-acara keagamaan lainnya itu bisa digunakan ballroom ini. Ballroomnya cukup luas ya, menampung 150 orang bisa ya. Nah, itu juga bisa dua tipe versi yang meja yang table yang warna merah itu ada gambarnya Bu di situ dengan tipe yang balik ke depan ya, tipe study ya. Nah, itu bisa juga. Jadi ada dua tipe. Oke. Untuk ballroom juga harga-harganya nanti akan kita share ya berkisar antara 2 juta 1,5 sampai dengan 2.500.000 saja ya per 3 jam. Oke, next. Nah, khusus saya juga ingin menawarkan kepada Bapak Ibu yang punya usaha ya, khusus untuk Hotel Grand Popular, kami buka peluang usaha jika Bapak Ibu ada usaha atau ada mungkin teman rekan yang ingin bekerja sama dengan kami di lobi hotel Grand Popular ya, itu kita buka untuk kafe ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada usaha kafe ya, coffee shop, itu kita buka untuk bisa join di lobby karena sayang banget lobby Grand Popular Hotel itu cukup luas ya. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan jadi tempat ngopi ya seperti itu. Jadi kalau di hotel-hotel kan biasanya saya lihat kayak di Jalan Pelita di atas hotel di bawah kafe Starbucks gitu ya.
di Botolempangan juga saya lihat di jalan Botolempangan di tengah kota itu rata-rata di bawah hotel itu ada coffee shopnya. Jadi kami juga akan lakukan seperti itu biar hotel ini ada daya tarik. Ya, bisa di next. Nanti bisa hubungi admin kalau punya usaha, uh, bisa kita join lah Bapak Ibu untuk di lobby dari Grand Popular Hotel. Oke, lokasi yang kedua itu berada di Jalan Sungai Sadang ya, Pelita, itu Mulia House ya, bisa di next. Ya, seputar videonya dulu. Oke, cukup ya. Ya, jadi Mulia House ini lebih kepada bukan hotel ya, lebih ke guest house ya. Jadi ruko 3 petak itu jadi guest house. Ya, kurang lebih ada 25 kamar di sini Bapak Ibu ya. Kita juga sewakan harian, kita juga sewakan per bulan. Jadi bebas Bapak Ibu bisa memasarkan harian ataupun bulanan ya. Bisa di next lagi gambarnya. Jadi bersih banget kamarnya ya. Kebersihan jangan dipertanyakan lagi Bapak Ibu untuk lokasi ini karena memang hotel ini guest house ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lebih ya. Jadi sudah teruji lah kebersihannya. Ya, kurang lebih kamarnya standar seperti ini ya. Kamar guest house pada umumnya. Oke, dan harganya juga mulai di angka, kalau yang ini mulai di angka 3 juta per bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya bisa di pas sesi tanya jawab. Ya, bisa di next. Nah, jadi itulah 2 lokasi tambahan dari Milpro. Jadi kita bekerja sama dengan Mulia House sebagai guest house dan Grand Popular Hotel untuk memaksimalkan penyewaan selain apartemen. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, buat mungkin banyak dari antara Bapak Ibu member baru yang baru bergabung ya. Saya mau refresh lagi. Jadi kita mengelola kurang lebih 4 lokasi yang ada di Kota Makassar, yaitu Delft di CPI, Vida View, Panekukang, Royal Panekukang, dan Bandaraya di Tanah City. Next. Jadi ada 4 lokasi Bapak Ibu. Pertama di Vida View, semua pasti pada tahu. Kedua, nah gambar-gambar kamar kita seperti itu, fasilitasnya ada kolam renang, ya, ada 2 kolam malah di Vida View, ada gym, dan itu fasilitas bisa digunakan oleh beberapa member ya, secara gratis. Nah, untuk di lokasi berikutnya ada di Delft Apartemen di CPI ya, siapa yang nggak tahu, waduh, ya, view-nya bagus banget, itu fasilitas kolamnya, ada gym-nya juga, yaitu bisa digunakan member kapanpun. Nah, ini contoh kamarnya, dan ada di Talasa City, di Bandaraya. Contoh kamarnya seperti ini, ya, dan saya yakin dari antara Bapak Ibu, 80% sudah menyewakan, ya, semua lokasi kita yang ada di apartemen. Nah, untuk memaksimalkan unit-unit apartemen dari sisi penyewaan, pastinya dari sisi Milpro harus mengupgrade atau mengupdate unit-unit yang kami miliki, atau memperhatikan secara operasional kebersihannya mungkin, atau mungkin ketersediaan barang. Nah, itu kami terus berbenah Bapak Ibu ya. Dan after Lebaran ini kita akan mengupgrade unit-unit kita, bisa di next. Yang pertama, satu-satunya ya, apartemen yang menyediakan breakfast atau sarapan ya, dengan harga yang murah terus dapat sarapan lagi ya. Jadi after Lebaran itu akan kita lebih maksimalkan.
Ya, sarapan sendiri kan sudah berjalan kurang lebih 4-5 bulan ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kita akan lebih memaksimalkan lagi menu-menunya, tambahan menunya. Ya. Dan yang berikutnya, kebanyakan dari para member banyak yang komplain bahwa kamar-kamar Milpro nggak ada wifi-nya. Ya, makanya nanti kita akan coba pasang di beberapa titik ya. Mungkin tidak semua ya, kita coba mungkin 60% dari kamar Milpro kita akan pasang, dan kita akan sediakan juga uh, apa namanya, Netflix ya, video. Jadi apa namanya, TV-TV berbayar kita akan sediakan agar tamu juga dapat merasa lebih nyaman ya. Jadi bisa sambil Netflixan ya di lokasi kita, di unit-unit kita. Jadi itu update yang akan kita lakukan after Lebaran, menambah WiFi, sarapan, dan juga akan uh, berlangganan Netflix. Ya, next. Nah, selain memaksimalkan potensi yang ada, kita juga akan menambah diferensiasi produk, paket-paket, seperti kita akan bekerja sama dengan beberapa vendor ya untuk mendesain. Kalau misalkan nih ada tamunya Bapak Ibu yang mau ulang tahun atau mau mungkin baru merit ya, mau bulan madu, atau mungkin ada acara yang lain, itu kita bisa bantu dekorkan, atau mungkin kalau dia mau dekor sendiri juga boleh. Ya, jadi kita akan sediakan memang beberapa kamar khusus untuk acara atau perayaan-perayaan spesial buat tamu. Jadi harganya juga beda ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kita akan masukkan ke aplikasi. Nah, jadi akan include harga dengan um, apa namanya, desain dari acara-acara yang akan dilakukan di unit kita, seperti itu. Ya, jadi ada dua harga nanti Bapak Ibu. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, hari ini trainingnya apa? Ya, mungkin kalau hari ini kita belum ada training, saya menjelaskan garis besar saja. Nanti di next, di Kamis minggu depan, tim dari Milpro akan menjelaskan lebih teknis bagaimana cara menggunakan sosial media untuk memasarkan produk-produk atau kamar-kamar dari Milpro. Mungkin di Kamis depan tim saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Facebook dan Instagram Ads ya. Karena banyak dari antara member-member yang sukses atau berhasil menggunakan kedua aplikasi ini ya. Kebetulan dua-duanya grup Meta ya, Meta. Jadi di Facebook sama di Instagram hampir sama, dan yang minggu berikutnya tim kita akan menjelaskan uh, melalui TikTok Ads ya. Jadi TikTok Ads juga akan dijelaskan. Selain di TikTok Ads juga ada beberapa materi-materi lain yang mungkin sangat penting ya, karena beberapa dari antara para member juga kebanyakan suksesnya di TikTok juga Bapak Ibu ya. Jadi dia dapat database itu di TikTok, seperti itu. Selain itu kita juga akan di minggu depan akan diinkludkan dengan beberapa training um, cara memasarkan lewat website ya, seperti itu. Bisa di next. Oke, next saya update lagi, kita juga sudah kerjasama dengan beberapa influencer ya, seperti yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Bisa di next. Ya, bisa di next. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasarkan produk Bapak Ibu, mungkin selain Milpro juga bisa bekerja sama dengan beberapa influencer yang sudah bekerja sama dengan kami ya, seperti itu. Ya, dan ini ada beberapa contoh branding secara offline ya. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh, kami juga bisa bantu. Misalkan Bapak Ibu berada di luar dari Kota Makassar, di daerah, itu Bapak Ibu bisa um, request kepada kami, mungkin spanduk atau banner untuk memaksimalkan bisnis properti yang Bapak Ibu sedang jalankan ya. Selain mungkin kita kirim konten, foto-foto, gambar-gambar ya, secara fisiknya juga kita bisa kasih Bapak Ibu ya. Mungkin lebih kepada spanduk atau banner, karena ada beberapa member kita yang juga menggunakan ya fasilitas offline dari Milpro ini untuk contoh nih, saya nggak tahu ya di daerah
Sulawesi Barat ya kalau nggak salah. Ada yang pasang spanduk ya di sana. Nanti kita desainkan. Dia minta saya pesan spanduk 3 kali 1, 3 biji dong Pak, 3 lembar. Oh boleh. Jadi dia pasang di tokonya atau ada yang pasang juga di rukonya kebetulan jualan di situ. Itu juga cukup berefek ya, karena orang pada tahu, oh Bapak ini punya bisnis apartemen loh di Makassar, punya bisnis hotel loh di Makassar. Nah, itu sangat membantu sekali ya, karena kan kadang-kadang orang tidak maksimal kalau lewat handphone saja ya. Jadi secara offline di banner ya, bisa ditaruh di toko atau di rumah bahkan ya, di dalam kompleks juga nggak masalah ya, atau spanduk digantung agar para customer yang tidak sering melihat online itu bisa melihat secara offline ya. Jadi tinggal request saja ke admin ya, kalau mau dibuatkan spanduk atau banner untuk menopang usaha Bapak Ibu. Next. Nah, selain untuk memaksimalkan kamar-kamar yang ada, dari sisi waktu kita juga akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan promo ya di atas jam 12 malam, atau mungkin kalau misalkan kamarnya ada yang tersisa daripada nggak terjual ya, kita sewain harga murah aja ya. Pokoknya di atas jam 12 malam itu harganya udah beda ya, jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan lagi okupansinya dengan harga yang lebih terjangkau. Bisa di uh, next ya. Lokasi. Nah itu kalau mau ambil kunci ya. Nah seperti ini. Terus di video view kita ada semacam small office ya, jadi kayak kios gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil kunci itu bisa ke kios kita di jam 12 ya ke atas, atau di malam hari ya. Bisa di next. Nah dari sisi teknologi saya mau update sedikit ya. Kita sudah ada di iOS dan di Android ya, dan jumlah downloader kita sekarang sudah mencapai hampir 10.000 user ya. Bisa di next lagi. Oke. Nah dari sisi teknologi sendiri yang tadi, next buat Min. Oke, dari sisi bisa diputar videonya? Itu video ya? Baik nih, di aplikasi Milpro bakal ada promo harga diskon yang pasti kamu tunggu dan bikin bisnismu makin lancar. Apalagi kamar-kamar yang ada, di aplikasi Milpro semuanya bagus dan pelayanan servis nomor 1. Yuk booking sekarang juga. Oke, oke, thank you. Nah, dari sisi teknologinya kita juga, fitur promo pada aplikasi kita juga akan kita aktifkan kembali. Ya, jadi harga sudah murah, akan dapat promo lagi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek aja. Kita akan berikan promo di hari-hari yang spesial. Ya, jadi nah di situ tuh. Coba di pause di situ. Nah, posisinya tepat di situ Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa, tiap hari dicek aja kamar-kamar mana yang sedang promo. Ya, kurang lebih seperti itu. Promonya ada 25.000, 50.000, bahkan sampai 100.000 ya. Next. Ya. Nah, ini saya jelasin sedikit mengenai cara booking dan uh, apa namanya? Jika bookingan sudah terbooking. Biasanya Bapak Ibu para member kan rebutan kamar nih kalau weekend atau mungkin di hari-hari besar lainnya. Kadang-kadang ada yang nanya ke CS atau ke admin, kok kamarnya nggak bisa terbooking ya. Nah, kalau kamarnya misalkan Bapak Ibu ngecek tanggal terblok abu-abu, itu artinya sudah ada yang booking. Nah, sedangkan kalau yang warna kuning itu artinya mungkin ada dari antara Bapak Ibu para member yang masukin ke keranjang baru mau membayar ya, tapi belum booking juga. Jadi kalau yang masih label kuning itu masih ada peluang Bapak Ibu bisa membooking ya. Jadi tinggal ditunggu aja, mungkin kurang lebih 15-20 menit ya. Nanti kalau yang kuningnya udah berubah, sudah nggak terblok kuning atau nggak terblok abu-abu, itu artinya masih tersedia ya. Jadi
kurang lebih update fitur teknologi kita seperti itu. Bisa di next. Nah, dari metode pembayaran sendiri, Milpro cukup membantu ya dari sisi payment. Yang pertama itu kita ada, bisa di next mungkin. Oke, bisa dilihat di sisi kiri, itu ada dua sistem pembayaran. Bapak Ibu pasti sering gunakan. Yang pertama ada transfer via ATM, ya. Yang kedua ada via Doku, ya. Via Doku, oke. Oke, nggak apa-apa, yang itu aja ditampilkan. Oke. Yang transfer via ATM ini sifatnya tidak otomatis, ya. Ini by konfirmasi, jadi mungkin menunggu konfirmasi dari customer service untuk dilakukan pengecekan. Ya, jadi butuh proses Bapak Ibu. Sedangkan kalau Bapak Ibu nggak mau menunggu untuk di top up, silakan menggunakan Doku, ya, yang di bagian bawah. Nah, Doku ini sangat membantu menurut saya, ya, karena berbagai macam pilihan pembayaran ada di Doku ini, ya, mulai dari perbankan, bank syariah, ya, bank BRI, ya, bisa di next di yang sebelumnya, buat yang sebelumnya. Oke, itu ada beberapa macam sistem pembayaran, ya, bahkan QRIS ada, e-wallet juga ada, ya, ada OVO, ya, ada Dana, dan berbagai metode pembayaran lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu konfirmasi dari customer service atau admin lagi, ya. Jadi Doku, Bapak Ibu top up otomatis langsung masuk, ya, dan Bapak Ibu bisa langsung melakukan check-in di unit-unit kita, di apartemen kita maupun di hotel-hotel yang kita kelola. Next. Oke. Kemarin kami sempat melakukan riset di grup, ya, di grup komunitas. Pilih yang mana, ya. Ada berbagai macam metode investasi di bisnis properti. Yang pertama private owner, yang kedua co-ownership, dan yang ketiga ada membership, ya. Dan kebanyakan menjawab yang co-ownership malah, ya, padahal Bapak Ibu sudah jadi member sebenarnya, ya. Jadi bisa di next mungkin. Nah, ini saya mau sharing sedikit, ya. Jadi ada 3 jenis pendapatan yang perlu Bapak Ibu dan mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi yang namanya active income itu namanya artinya pendapatan yang aktif, ya. Saat kita aktif baru kita saat kita aktif baru kita mendapatkan hasil atau pendapatan, ya. Nah, itu biasanya seperti gaji, ya. Jadi kita kerja baru dapat gaji, atau mungkin bonus, ya, atau komisi. Mungkin Bapak Ibu cari penyewa dulu, booking, baru dapat komisi, ya, atau keuntungan dari hasil penjualan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya pendapatan portofolio, ya. Portofolio itu sifatnya seperti reksadana, saham, ya, bunga deposito, ataupun yang sekarang mungkin lagi tren ada kripto, ya. Nah, itu sifatnya lebih ke capital gain, ya. Ya, mungkin saya bukan orang ini, ya, expert di saham, cuman setahu saya seperti itu, ya. Mungkin bisa dikoreksi jika saya salah. Cuman kebanyakan pendapatan portofolio itu berada di instrumen investasi yang seperti saya jelaskan, obligasi juga mungkin, ya, seperti itu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Jadi tidak trading semua, tapi kurang lebih, ya, seperti itu. Nah, untuk pendapatan pasif sendiri itu dari royalti mungkin, ya. Kalau di contoh yang ada di gambar ini ada yang namanya royalti menulis, atau mungkin yang lagi hype sekarang itu royalti lagu, ya. Ahmad Dhani sama Agnes Monica saya lihat di sosmed itu lagi berantem karena masalah royalti lagu, ya. Harusnya penulis lagu dapat passive income. Nah, contohnya apalagi properti sewaan. Properti sewaan artinya properti yang nganggur itu bisa dikelola menjadi passive income, ya. Dan juga waralaba. Waralaba contohnya apa? Waralaba itu franchise, Bapak Ibu, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ambil franchise-nya kebab Turki, ya, atau franchise-nya kayak teman saya, ada salah satu direksi juga punya namanya Burger Bangor, ya. Nah, itu dia beli franchise-nya, terus dia dapat passive income dari bisnis yang dia kerjakan. Ataupun juga properti yang dibeli, Bapak Ibu beli nih apartemen atau beli rumah,
terus disewa-sewain, kan Bapak Ibu nggak kerja, ya, tapi dapat penghasilan pasif dari situ, ya. Jadi itu mungkin garis besar sedikit mengenai 3 jenis pendapatan. Next. Nah, khususnya kita di properti, kita terfokus pada 2 saja Bapak Ibu. Yang portofolio tadi kan saya nggak masukin, yaitu pada aktif dan pasif, ya. Seperti itu. Next. Nah, hasilkan passive income dengan investasi properti, ya. Nah, ini saya jelasin sedikit garis besarnya, ya. Nanti mungkin pada saat gathering offline nanti di Grand Popular baru kita meluncurkan produk baru, ya. Next. Oke, mungkin saya flashback sedikit ya mengenai produk-produk kita. Jadi selain menjadi membership, kita juga sudah mengeluarkan produk yang namanya uh, produk passive income, ya, yang paling awal, ya. Jadi produk private owner, ya. Jadi seperti yang tadi di slide sebelumnya itu ada private owner, ya, co-ownership dan membership. Ya, jadi private owner ini kita sudah luncurkan sebenarnya, cuman memang hanya beberapa orang saja, ya, beberapa orang tertentu yang menjadi customer kita. Tapi mungkin dari Bapak Ibu juga ada, karena ada beberapa member yang mengupgrade dirinya dari member menjadi private owner, seperti itu. Atau ada juga yang nggak jadi member tapi langsung jadi private owner, seperti itu, ya. Saya flashback sedikit, siapa tahu dari Bapak Ibu mau jadi private owner, boleh juga Bu. Nah, kalau ini passive income langsung Bapak Ibu, ya, nggak kerja tapi dapat penghasilan. Cuman memang seperti di slide sebelumnya, modalnya, ya, modal yang Bapak Ibu keluarkan di awal itu cukup besar, ya. Bisa di next, ya, next lagi, next. Nah, ini ada beberapa contoh customer kita yang private owner, ya. Contohnya ada Pak Yusuf, ya. Itu dia beli apartemen, dan Pak Anton ini penyewa, ya. Oh, ini bukan. Ada beberapa lah. Salah satunya Pak Yusuf ini sekarang jadi mitra kita. Dia beli apartemen melalui Milpro, ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga memasarkan apartemen unit, itu kan Bapak Ibu dapat komisi juga. Jadi komisi sewa per hari per bulan itu nggak ada apa-apanya Bu dibanding komisi penjualan, ya, karena komisi penjualan cukup besar, ya, dan itu um, satu kali closing ya mengcover lah penyewaan mungkin dalam sebulan 2 bulan, seperti itu, ya. Bisa dibalikin lagi, next, ya, lagi. Nah, saya flashback sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu jadi investor, bahasanya di sini investor elite partner, ya. Jadi private owner, seperti itu. Jadi misalkan nih Bapak Ibu ngeluarin duit harganya mulai 400 juta, bisa di next. Ini untuk Bandaraya, ya. Nah, untuk Vida View sendiri itu harganya di 575 juta. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi private owner. Jadi kalau Bapak Ibu punya duit sekian, itu Bapak Ibu akan terima deh tiap bulan tanpa bekerja. Nah, khusus untuk member, kalau mau bergabung per hari ini atau sampai Lebaran nanti, kita bisa kasih diskon di 50 juta. Jadi cukup bayar 525 juta, Bapak Ibu sudah miliki apartemen, ya, secara pribadi, ya, dan akan dikelola oleh Milpro untuk mendapatkan, ya, passive income tersebut, ya. Jadi contohnya tadi Pak Yusuf, dia nggak mau jadi member, ya, dia nggak mau active income mungkin karena sibuk dan mungkin dia ada kelebihan duit. Nah, dia jadi private owner, seperti itu. Jadi pokoknya dia beli, ya udah, dia nggak urus, kita kasih, ya, penghasilan tiap bulan. Nah, penghasilannya berapa itu kurang lebih 8%, ya. 7-8% per tahun. Ya, jadi dibanding Bapak Ibu simpan uangnya di deposito bank, misalkan Bapak Ibu punya 500 juta, itu biasanya setahu saya, ya, kalau di bank-bank yang cukup besar, itu bunga depositonya itu di bawah 5%, ya. Nah, sedangkan kalau investasi di properti, kami bisa memberikan 7-8% per tahun, seperti itu, ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau dibayar per tahun atau dibayar per bulan juga bisa.
Misalkan, aduh kalau per tahun terlalu lama, ya udah kita bayar per bulan. Bisa juga Bapak Ibu, ya. Dan itu tanpa bekerja atau tanpa melakukan aktivitas. Jadi nitip duit sekian, ada unitnya. Kalau Bapak Ibu juga mau pakai kapanpun juga bisa. Dan kalaupun Bapak Ibu juga bilang, ya udah saya nggak mau apa namanya dikelola oleh Milpro, oh nggak masalah, ya. Berarti passive income juga putus karena pengelolaan lewat Milpro seperti itu. Tapi banyak dari antara private owner kita yang tetap menggunakan jasa dari Milpro sendiri agar passive income-nya terus berjalan. Kalaupun mereka mau pakai sendiri, bisa bayar request ke customer care atau ke admin kita. Ya, jadi itu penjelasan sedikit mengenai private owner. Next, next. Nah, untuk membership saya tidak perlu jelaskan lagi ya, karena marketing kami pasti sudah menjelaskan ke Bapak Ibu dan sebagian dari Bapak Ibu adalah member ya. Next. Nah, ini member-member yang aktif ya, cukup aktif. Yang di tengah itu setahu saya, yang foto di tengah itu Pak Ridwan itu cukup aktif ya dalam memasarkan jumlah-jumlah kamar kita, unit kita. Ya, ada juga Pak Akbar ya, beliau juga lumayan aktif ya untuk memasarkan unit kita. Padahal domisili beliau itu di daerah ya, bukan di Kota Makassar ya, seperti itu. Dan ada juga Pak Martono ya dari TNI ya. Ya, beliau juga cukup tertarik dengan bisnis kita sehingga bergabung menjadi member. Ya, bisa di next. Nah, kita masuk pada Q&A ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Uh, saya dan mungkin teman-teman di Rex lain akan menjawab. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, yang co-ownership-nya mana, Pak? Nah, co-ownership itu artinya di tengah-tengah, Bapak Ibu, antara private owner dan membership. Nah, di mana? Bisa dibalikin slide-nya sebelum Q&A. Jelasin dikit-dikit aja. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, saya jelasin lagi nih. Kalau membership, modal memang kecil ya. Mungkin harganya tadi 15 juta. Ya. Kalau private owner, 500 juta. Ya. Itu jomplang banget harganya. Ya. Jauh banget. Nah, yang ownership ini dia di tengah-tengah, Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, dia di tengah-tengah antara private owner dan membership. Nah, bagusnya ownership adalah bisa passive income. Jadi kalau Bapak Ibu nggak kerja tetap dapat duit. Seperti itu. Kalau mau lebih aktif lagi, itu bisa melakukan yang namanya active income. Ya. Jadi pendapatan itu juga dapat seperti itu. Nah, private owner sendiri itu nggak bisa active income seperti itu ya. Karena unit yang dia miliki cuma satu. Ya, cuma itu doang. Nah, kalau ke ownership, unit yang dimiliki Milpro kan banyak, bisa dikelola ya. Apartemen sekarang kan kita kelola kurang lebih 30-an unit. Dan setelah lebaran pasti kita akan tambah lagi ya. Belum lagi hotel-hotel yang kita miliki ada sekitar 40 50-an kamar. Jadi potensi untuk mendapatkan income itu lebih besar. Nah, kalaupun misalkan ke ownership yang di tengah ini, aduh saya malas deh jalankan, aduh saya nggak ada waktu, ya udah dapat dari pasif aja. Jadi resikonya kecil, low risk ya. Dibanding membership, membership juga modal kan sangat kecil ya, tapi memang harus aktif ya agar mendapatkan income. Kalaupun udah aktif sebenarnya nggak rugi juga. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas dan fasilitas seperti kolam renang, nge-gym, dan juga fasilitas inap ya, menginap. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya juga ya. Oke, okay. Thank you Bu Kiki. Mungkin sampai di situ saja. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan untuk trading edukasi kita pada seperti ini. Ada penjelasan edukasi baru tadi Grand Hotel dan Mulia House, kemudian penjelasan singkat di 3 skema bisnis properti. Nah, Kiki mau buka sesi tanya jawab nih kepada Ibu para member yang atau ada saran, boleh langsung kolom chat dengan format nama, menyebutkan nama dan atau boleh juga di scan kemudian diaktifkan.
Baik, saya sudah melihat ada beberapa chat dari Bapak Ibu para member. Yang pertama ada dari Ibu Asia Aziz mengenai maintenance room 10R. Baik Bu, itu akan menjadi catatan bagi kami untuk diteruskan ke tim QC. Kemudian ada dari Bapak Yaris, bagaimana cara membuat ID card member, itu boleh Pak langsung ke admin aja, nanti admin bantu untuk desainkan, kemudian dikirimkan. Dari Bapak Arman, Pak Holiday, gimana dengan penyewaan gudang? Oh iya Pak, untuk penyewaan gudang boleh nanti dibantu Pak Evans untuk bagaimana detail penyewaannya. Ini admin simpan dulu untuk dari Pak Arman, kemudian pada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau saran, kritikan boleh di kolom chat. Oh iya Bapak Ibu, untuk rekaman training edukasi kali ini sendiri nanti akan kami share untuk linknya di upload di YouTube. Setelah Zoom kami akan share untuk link. Kemudian ada dari Ibu Fauzia Kasim di sini pertanyaannya, tolong dijelaskan ulang sistem co-ownership dan modal apa serta manfaat atau income bagaimana. Oke Ibu, ini nanti dibantu oleh Pak untuk dijawab mengenai sistem co-ownership. Baik, mungkin untuk tadi pertanyaan mengenai skema sewa gudang boleh dibantu dijawab oleh Pak Hasan Basri. Boleh Pak? Baik, silakan Pak. Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bu Kiki. Ya, Iya selalu Pak. fresh ya. Terima kasih udah support kita semua. Ya, tadi ada pertanyaannya Pak Arman ya tentang apa itu penyewaan gudang. Nah, ini yang saya mau perjelas ke itu. Pak Armannya ada gudang atau Pak Arman ada klien yang lagi cari gudang atau Pak Arman sendiri yang lagi cari gudang. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, apa namanya? Biasanya kalau untuk gudang paling kita butuh spesifikasinya aja Pak. Kebutuhan luasnya luas berapa. Kemudian yang ketiga itu budgetnya berapa gitu. Mau apa? Biasanya disesuaikan aja gitu. Karena kalau untuk stok gudang cukup banyak sih Pak. Ya, kalau untuk Makassar ini kebetulan saya kalau di properti saya lebih fokus ke area pergudangan dan industri. Jadi kalau untuk gudang-gudang di Parangloe, Patene, Maros, kemudian di Kima, nah itu banyak sih Pak. Nanti tergantung disesuaikan aja kebutuhan luas berapa dengan budgetnya berapa gitu. Nanti kita coba sesuaikan yang mana yang cocok dengan kebutuhannya. Mungkin itu. Oke, Ki. Kalau misalnya itu eh, Pak Arman butuh lebih lanjut, nanti bisa share nomor saya ke Pak Arman. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi mengenai pertanyaan dari Pak Arman. Kemudian, bagaimana dengan Pak Arman? Apakah ada tanggapan jawaban dari Pak Arman mengenai penyewaan gudang? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah, iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kalau saya sih pertanyaan ini mengarah ke anu ya, maksudnya ada klien ya, bukan saya yang punya gudang ya.
saya ini terus terang lingkungan kerja saya ini di area pelabuhan Pak ya. Jadi Oh, oke. jadi kemungkinan bersentuhan dengan customer-customer Hmm, benar. yang membutuhkan gudang itu sangat dekat Pak ya. Boleh Makanya Pak, boleh. saya Hmm, tanyakan terkait itu, terkait dengan penyewaan gudang gitu, Pak. Karena sepertinya masih kurang informasinya kalau misalnya di aplikasi gitu. iya. Memang ada beberapa yang belum eh, terkos sih. Kalau gudang biasanya minimal sewa setahun, Pak, tahunan gitu dia. Ah, ah. Karena di Makassar ini belum belum jalan yang sharing space untuk gudang sampai sewa bulanan gitu belum. Yang lazim di Makassar ini masih sewa tahunan. Ya. Ya sih Pak. Yang wajar memang tahunan sih Pak, masa bulan itu dan saya. Iya. Ah, Nah, kalau Siap. klien-klien kami itu kayak GNT, kemudian ada Indofood, ada apa lagi nih? Eh, Kemarin juga sempat ada yang pabrik tuh masuk Pak, yang rekanannya Java, apa ya, Pokpang ya, Carong Pokpang, yang kayak gitu Pak. Gitu ya, Pak. Kalau untuk manfaatnya untuk kami sendiri itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau dari sisi member, misalnya ada member yang kemudian ternyata ada kliennya cari gudang, boleh Pak, boleh di info ke admin, boleh ke saya juga boleh Pak, langsung Pak. Nanti kalau misalnya dari apa namanya member member Milpro ini ada klien yang butuh, itu bisa nanti bisa langsung lewat ya pribadi Pak. Nanti saya kirimkan spesifikasi beberapa opsi. Disesuaikan aja kebutuhannya kliennya Bapak di volume luas berapa, itu bisa semua di ini kita Oh, support. Ya. ya, siap, siap. Ah, ah. Rata-rata yang sewa dari bisnis apa Pak kalau boleh tahu, yang cari biasanya? Kebanyakan kan pasti ini Pak, apalagi Hmm, kargo-kargo gitu, oke. perusahaan-perusahaan kargo kan kayak gitu, Kargo. Oh ya iya 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 dari benar. tempat gitu. Ah, ah. Edisi. Iya Ya iya iya itu benar. ekspedisi kita Iya kasih Pak. iya. Mm-mm. Tahun lalu sih ada juga Pak itu yang ekspedisi beli, tapi pas dia belinya di samping tol itu, belinya 5 ribuan meter. Nah, terus dia bangun. Nah, Hmm. Beli Pak ekspedisi. ya, bukan sewa ya, Iya, beli ya. beli. Ada juga yang beli, ada juga yang sewa. Kalau sewa, yang punya brand biasanya lebih ke sewa sih Pak. Kayak Shopee itu nyewa Pak. Shopee Express ya. Ada kayak GNT itu juga ekspedisi untuk paket. Itu ada dua, ada GNT yang warnanya merah, ada GNT yang warna hijau. Hijau yang kargo ini. Kalau yang merah biasanya yang paket langsung ke rumah gitu. Yang kecil-kecil. Mm-mm. Itu banyak sih Pak. Untuk ketersediaan gudang juga kita ada ketersediaan gudang. Boleh nanti koordinasi lebih lanjut Pak Arman. Siap, siap. Terima Boleh kasih. minta nomornya aja lah. Nanti Ya, Pak. boleh Pak, boleh. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Arman. Ya, selanjutnya, silakan dilanjut. Bu Kiki. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya mengenai pertanyaan dari Pak Arfan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Yulia. Ini dia mengenai fasilitas Pak. Untuk penggunaan fasilitas sendiri itu di malam hari, maksudnya kalau pulang kantor itu sepertinya dari pihak BM-nya juga sudah tidak buka apabila hari. Nah, untuk sesi fasilitas sendiri kalau di aplikasi itu ada di sesi 1 pukul 9 sampai 12 siang, kemudian di sesi 2 ada jam 12 siang sampai jam 12. Nah, itu mungkin boleh dipubliskan aja, Bu, di booking di aplikasi itu. Ya, saya tambahkan Siap. sedikit, Kiki. Kemudian tadi kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Fauzia. Mungkin bisa langsung dijawab. Oh iya, Pak. Halo? Iya, iya, Pak. Ya, Iya, iya, Pak.
Oh ya, saya tambahkan sedikit tadi mengenai apa pertanyaan dari Bu Yuli. Sebenarnya sih kami mau Bu juga sampai malam, cuman memang dari building management tidak mengizinkan ya menggunakan fasilitas terutama kolam renang ya sampai di malam hari, mau itu di Delft maupun di Vida View ya. Jadi ada batasannya. Nanti mohon doanya Bu ya. Kalau Milpro diinvest ya, diinvest ratusan miliar, nanti saya bikinin Bu gedung yang sampai tengah malam bisa berenang ya. Atau kita bekerja sama dengan hotel-hotel berbintang. Nanti kita bikin sendiri aturan yang baru. Cuman kalau sekarang memang kita masih mengikuti aturan dari building manajemen karena memang bukan gedung kita seperti itu Bu ya. Ya mungkin seperti itu. Ya, kasih Bu. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Evans. Kemudian kita langsung aja Pak beralih ke pertanyaan tadi dari Ibu Fausia Kasim mengenai sistem co-ownership. Ibu Fausia ini bertanya mengenai detail lengkap Pak. Boleh langsung dijawab. Ya. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Nah, kayaknya penasaran banget nih sama produk co-ownership. Co-ownership sendiri kita akan launching di bulan April, Bu. Nanti pada saat gathering offline di Grand Popular. Ya, jadi untuk detailnya mohon maaf saya belum bisa sampaikan. Cuman ini akan jadi peluang bagus buat Bapak Ibu kalau ada yang mau um, mungkin dari membership mau naik kelas ke co-owner juga bisa atau mungkin menawarkan ke orang lain ya, itu tetap akan kita sharing fee ya. Nah, tapi untuk garis besarnya mungkin saya bisa jelasin sedikit kisi-kisinya. Intinya kalau kita gabung di co-ownership itu akan mendapatkan pastinya passive income yang tidak didapatkan di membership. Terus terang membership juga itu jadi gini, membership Bapak Ibu juga bisa menjadi passive income sebenarnya ya. Kalau jaringannya sudah luas, artinya orang-orang yang sudah check-in melalui Bapak Ibu kan pasti repeat order. Mau nggak mau kan jadi kurang lebih jadi passive income ya. Tapi memang diawali ya dari active income. Nah, sedangkan di co-ownership memang nama namanya tadi kan uh, apa urutannya kan private, private owner, co-owner, membership. Jadi yang mana co-owner itu fix akan mendapatkan passive income. Jadi tanpa bekerja dia akan mendapatkan. Nah, untuk nominal dan unit-unit mana yang akan dipasarkan dan juga nominal break even point-nya berapa itu saya akan jelaskan detail di gathering offline nantinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu Bu Fauzia mungkin. Ya tapi sangat menarik ya karena konsep ini kebanyakan ya, Ibu bisa searching lah. Kebanyakan sudah digunakan di Bali ya. Ya. Kebanyakan di villa-villa di Bali. Nah, konsep ini saya rasa cukup menarik, cukup um, bagus lah untuk kita terapkan di Kota Makassar sekarang. Ya, mungkin seperti itu. Oh ya, sorry, satu lagi. Untuk balik modal, ya kita bicara BEP, Bapak Ibu, ya break even point. Ada dari antara para member yang kalau dia memang fokus beli membernya untuk bisnis, itu ada yang 3 sampai 6 bulan sudah balik modal. Ada juga yang bahkan 2 bulan udah balik modal sebenarnya. Tapi kalau yang tidak menjalankan membershipnya atau active income-nya tidak jalan, ya pasti nominal yang dia sudah keluarkan belum balik. Ya, tapi dari experience, ya dia pakai nge-gym, pakai renang, pakai nginap, sebenarnya sudah dapat juga Bapak Ibu. Nah, dari sisi private owner sendiri, dia mengeluarkan uang cukup besar, ya, itu balik modalnya pasti cukup lama, ya, karena modal di awal besar. Cuman memang enaknya dia sudah tidak uh, melakukan yang namanya active income. Jadi dia tiap bulan dapat. Artinya uang pasti gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua co-owner. Co-owner ini break even point-nya atau balik modalnya juga sebenarnya tergolong lebih cepat dari private owner karena dia punya dua pola, ada yang namanya active income ya. Kalaupun dia tidak menjalankan active income, dia bisa mendapat break even point dari passive income, tapi memang jangka waktunya lama seperti private owner. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya jabarkan Bu Fauzia. Ya, thank you.
Mbak, saya kembalikan ke Bu Kiki. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Bagaimana dengan Ibu Fausia? Kita masih ada yang ditanyakan? Mungkin untuk detail nanti akan kami sampaikan pada saat deadline. Nah, deadline sendiri itu akan menyusul jadwalnya akan dikirim ke Jadi, kalau tidak ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rosmiati. Pak mau bertanya, untuk penyewaan tidak view apartemen ada tim servis yang bisa bantu buat penyewaan terima uang cash dari penyewa di tempat. Tapi sebelumnya saya sudah buktikan di aplikasi, artinya kami bisa bekerja sama dengan developer. Nah, untuk case ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Hasri selaku CFO dan Prof. Silakan Pak. Boleh Pak Ahsan untuk dibantu jelaskan mengenai case uh, di lapangan. Boleh dibantu baca ulang pertanyaannya, Bu? Sorry, tadi Oh lagi iya baik Pak. balas WA. Ini dari Ibu Rusmiati Pak. Untuk penyewaan tidak view ada tim servis yang bisa bantu buat penyewaan terima uang cash dari penyewa di tempat. Tapi sebelumnya Ibu itu sudah booking dulu di aplikasi. Artinya Ibu ini bisa bekerja sama dengan tim di lapangan. Jadi ceritanya Ibu Rusmiati sudah bayar di aplikasi, kemudian tamunya dari Ibu Rusmiati nanti yang bayar uang cash ke bisnis itu gimana Pak? Oh gitu. Baik, terima kasih. Terus media saya baca ulang nih. Eh, untuk penyewaan di Vida View, ada tim servis yang apakah ada tim servis yang bisa bantu buat penyewaan penyewaan terima uang cash dari penyewa di tempat ya itu yang maksudnya ya. Sebelumnya saya sudah bookingkan duluan di aplikasi apinya kah kami bisa kerjasama sama tim di lapangan. Oh oke, ngerti ngerti. Dalam arti gini, eh, Bu Rosmiati mempercayakan uang diterima cash oleh tim servis kami di lapangan gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya kami menghindari transaksi cash di lapangan. Makanya kenapa ada aplikasi Milpro, kemudian mesti ada top up dan sebagainya. Hanya saja jika memang case-nya seperti ini, ada case by case ya di lapangan. Eh, Pada dasarnya sih ini juga bicara resikonya ke Bu Rosmiatinya. Karena Ibu Rosmiati yang udah bookingkan tamunya, udah top up saldonya sendiri dan udah masuk tuh dana penyewaannya ke rekening Milpro gitu. Nah, eh, eh, uang cashnya masih dititip di tim servisnya kami kayak gitu. Nah, berarti nanti setelah nginap besok paginya paling itu ya baru bisa diambil uangnya di tim servis ya, di kios gitu ya. Saya coba dulu Bu ya. Karena ya namanya bicara uang memang mungkin nggak banyak tapi itu juga bisa beresiko ini. Karena namanya uang ya kita sama-sama tetap saling menjaga. Saya coba diskus dulu sama teman-teman direksi yang lain apakah bisa di dimungkinkan dengan case seperti itu. Saya coba ya Bu. Mungkin minta waktu 5 menit. Saya coba langsung diskus. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, sembari menunggu Mhm. direksi untuk diskus mengenai case dari Rosmati, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Li. Itu kalau check-in harus tunggu jam 2, terus kalau malam ada yang check-in, apakah kamu langsung masuk atau menunggu lagi? Nah, untuk check-in malam ini, Bu, kebetulan kami sudah ada kios di basement View, jadi maupun itu malam sekalipun itu check-in-nya itu bisa langsung diarahkan ke kios Metro. Kemudian juga nanti akan dibantu oleh tim service.
Jadi apabila sudah Ibu kan, nanti penyewanya itu akan dihubungi oleh tim service. Jam berapa tamunya mau check-in, itu nanti tim service yang handle. Kemudian kalau misalnya tim servisnya sudah lepas tugas, itu boleh nanti ke kios Milko. Kiosnya ada di samping ATM ini di basement Tower PW. Mungkin begitu untuk juga Ya, ini ada Pak Evan nih, mungkin bisa bantu Pak. Ya, Pak Pak Evan, mengenai pertanyaannya Bu Rosmiati tadi tuh, mengenai kalau misalnya ada penyanyi yang mau titip uang cash di tim servisnya kita di kios, itu gimana? Apakah Sebenarnya dimungkinkan kalau bisa by dia cash? internasional, nasional gitu. Hmm. ya. Untuk pertanyaan tersebut tadi mungkin Pak Hasan sudah sempat jawab ya, eh, beberapa poin yang mungkin memberatkan kita untuk menerima cash. Cuman mungkin dari saya pribadi, mungkin case by case mungkin kali ya, Pak Hasan. Ya, Ya, betul. Karena seperti kan itu. tidak, pastinya tidak tiap hari juga ada Iya, yang tidak tiap hari. titip uang Benar-benar. cash ya. Paling nanti tinggal Iya, di foto aja, termasuk dari penyewanya sebagai bukti bahwa udah ada titipan uang di tim servisnya Milpro. Supaya tidak saling, apa istilahnya, kita tidak saling mencurigai Bapak Ibu ya. Ini tetap kita hindari yang hal-hal yang namanya bicara uang, iya, meskipun kecil tapi iya, itu cukup sensitif. Ya, kita berusaha untuk tetap saling menjaga. iya. Ya, terus terang untuk apa namanya, housekeeping atau tim service kita di lapangan sih kita percaya Bu ya dengan kinerja mereka. Cuman untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, sebaiknya memang menggunakan aplikasi seperti itu. Tapi kalau sifatnya urgent, nanti mungkin bisa dikondisikan ya, Pak Hasan. Benar, Pak. Ya, oke. Baik, mungkin itu Pak dari saya. Bu Kiki mungkin bisa lanjut. Ya, baik. Bagaimana dengan Bu Rosmiat? Masih ada pertanyaan? Sebelum menunggu respon dari Ibu Rosmiati, kita beralih ke pertanyaan dari Pak Bobi. Pak Bobi ini bertanya, Pak, mengenai kalau keluar negeri, apakah aplikasi Milko itu bisa dipakai di luar? Kita pantau dari luar negara. Boleh dijawab, Pak? Oke, thank you Pak Bobi. Sebelumnya saya terang belum pernah pakai di luar negara ya, karena saya belum akhir-akhir ini berapa tahun terakhir saya belum pernah keluar negeri. Cuman kebetulan adik saya juga ada di luar negeri sekarang ya, ada 2 orang. Dia bisa menggunakan, tapi adik saya ada di area lingkup ASEAN ya, ASEAN. Jadi mungkin di ASEAN masih aman ya. Cuman kalau sudah di level Asia atau di Eropa, saya belum bisa jamin mengatakan iya bisa karena tergantung kebijakan dari negara tersebut. Ya, tapi pada dasarnya aplikasi ini kan sifatnya umum Pak. Seharusnya sih bisa Pak. Ya, karena eh, otoritas dari negara-negara kan ada aturannya sendiri ya. Tapi khusus untuk Milpros ya, menurut pendapat saya sih kemungkinan besar bisa Pak. Seperti itu. Kecuali aplikasi-aplikasi mungkin aplikasi judol ya itu pasti diblok Pak. Tapi kalau aplikasi yang sifatnya seperti Traveloka atau Airbnb seperti kami ini ya yang sifatnya online travel agent, saya rasa kemungkinan besar di luar negeri pun tidak di ini sih, tidak di blok. Ya, jadi bisa diakses. Mungkin ya Pak ya. Bapak bisa cobalah ya seperti itu. Ada ini ada balasan Bu? Ya, Pak. Ini dari Pak Bobi, katanya anaknya mau download aplikasi dari Play Store itu tidak bisa. Mungkin boleh dibantu, Pak, anaknya sedang di negara mana? Kemudian perangkatnya apakah memang support aplikasi kami atau bagaimana? Ya, betul. Ya, bisa
detailkan. Oh, Malaysia. Ini bisa ya, Pak? Oh, kalau Malaysia bisa sih. Bisa sih. Harusnya bisa, Bu. Atau coba nanti kita tanya tim IT kita ya untuk hubungkan. Jadi selain negara tadi coba tanyakan perangkatnya, Bu. Perangkat dan operating sistemnya yang eh, yang keberapa. Nah, itu kan berefek juga semuanya. Mungkin nanti Pak Bobi bisa report ke admin mengenai perangkatnya, kemudian di screenshot bagian di screen record maksudnya bagian mana yang tidak bisa untuk mengakses aplikasi. Baik. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan atau saran dan kritik untuk Pro, silakan langsung di kolom chat. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Bobi mengenai kamar di Royal cuma 2 yang bisa disewakan. Boleh langsung dijawab Pak. Ya, Pak Faisal ada? Ada. Oh ya, bisa jawab Pak Faisal. Oh ya, siap. Saya langsung jawab Pak CEO. Terima kasih pertanyaannya Pak Bobi, Ibu Fitriani. Sementara kamar kita yang di Royal Apartemen memang masih 2 unit ya. Akan ada tambahan berikutnya, tapi kemungkinan setelah Lebaran. Kita lagi proses seleksi yang mana yang sesuai dengan standar kita, Pak, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Pak Bobi. Apakah Bapak Ibu para member masih ada yang ditanyakan atau saran kritik untuk Pro? Mungkin sembari menunggu pertanyaan lagi Pak, admin mau bahas nih mengenai bookingan jam 12 malam. Mengenai bookingan jam 12 malam itu sudah sebelumnya sudah di-share untuk bagaimana skemanya, sudah dikirimkan ke komunitas. Apabila Bapak dan Ibu masih ada yang paham, itu boleh kembali kita jelaskan, boleh dibantu Pak Hasan dijelaskan bagaimana skema dari bookingan jam 12 malam itu. Baik, terima kasih Bu Kiki. Ya, Bapak Ibu member Milpro yang saya hormati. Nah, di Milpro ini selama Ramadan kita memang melihat trennya untuk ketersediaan unit itu cukup banyak setiap harinya, Bapak Ibu ya. Yang menggunakan studio yang menggunakan unit Milpro, yang menggunakan unit Mitra, itu juga memang ada beberapa yang enggak istilahnya eh, tidak terisi ya. Nah, makanya program ini kita siapin dari jauh-jauh hari, antisipasi di bulan Ramadan ini. Kita buatkan skema ada yang namanya booking di atas jam 12 malam gitu. Nah, biasanya yang di atas jam 12 malam ini harganya jauh lebih murah, Bapak Ibu. Tapi hanya untuk di tanggal itu seperti itu. Jadi misalnya nih eh, hari ini eh, Kamis nih. Kamis sampai jam 10 malam, jam 11 malam, tiba-tiba jam 11 malam ada tamunya Bapak Ibu yang mau pakai VidaView gitu. Mau pakai unit di VidaView, eh, mau pakai unit di Delve, boleh langsung chat atau WA langsung ke admin ya. Atau di tim service kami yang biasanya stay malam, itu juga mungkin bisa. Atau admin atau CSC biasanya yang lebih cepat respon ya untuk ketersediaan unit.
Nah, mengenai harga cenderung lebih murah sih biasanya kalau sudah di atas jam 10 malam. Ya, price-nya kalau nggak salah di 100 ribuan ya Bu Kiki ya. Ya Pak, 125 untuk studio. Oke, Untuk dua untuk tipe bedroom studio 125 ribu, untuk dua bedroom di Vida View di harga 200 185. 100 185 Pak. 185 ribu ya. Wah, itu cukup murah. Biasanya yang dari daerah atau apa eh, kunjungan ke Makassar atau misalnya tidak mau langsung ke apartemen, nanti jam mau tidur baru ke apartemen, ya itu biasanya opsi yang cukup. Sudah harga lebih murah, Bapak Ibu member bisa jual dengan harga standar, ya itu bisa terlayani sampai jam 1 malam, bahkan bisa lewat dari jam 1 karena tim servisnya kita ada yang standby sampai jam 1-an lewat ya, jam 1 dini hari di apa namanya di Vida View. Mungkin itu Bu Kiki. Iya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Iswan mengenai fasilitas unit ya Pak. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Evans bahwa untuk pengadaan dilakukan secara bertahap, itu akan terlebar. Pak. Jadi nanti unit yang menurut pengelola akan ditambahkan fasilitas WiFi. Namun itu kami akan jalankan mungkin di. Kemudian ada dari Bu Mia Ramli untuk kamar di dalam apartemen yang mau didirikan yang 2 bedroom Pak. Mungkin ini kami bisa tampung untuk saran dari Bu. Benar. Kemudian ada kritik dan saran lagi Pak dari Pak Budi. Kalau bisa kamarnya diperhatikan lagi dengan baik spray dan atau fasilitas di kamar. Seperti Terima di kasih Royal, masukannya. saya pernah menginap ember di kamar mandi pecah, spray yang sudah tua ada di tempat tidur, utamanya yang goyang. Ya, Mungkin lebih dapat ini ini terima kasih jadi masukan yang sangat berharga. Kami akan terus evaluasi tim servis di lapangan. Ada Pak Faisal juga, boleh Pak Faisal langsung sampaikan Pak. ini nanti. Terima kasih masukannya Pak. Untuk sekarang mengantisipasi hal tersebut, kendala-kendala lapangan yang misalnya spraynya kotor, sudah tua, kami sudah mengadakan tim quality control ya sebanyak 3 orang dari tim internal kami, dan ini dihandle quality control kami dihandle oleh perempuan-perempuan yang sangat bersih, jadi untuk mengurangi kendala kecil di lapangan seperti spray ember bocor sudah diterjunkan langsung dari tim quality control ya. Tiap hari mengecek keadaan kamar-kamar kita. Apa-apa yang perlu diganti, apa-apa yang perlu dibuang, apa-apa yang perlu diadakan ulang untuk supaya tidak ada lagi meminimalisir komplain-komplain kayak spray dan sebagainya. Ya, yang Royal kemarin juga yang sempat goyang memang ya, yang tempat tidur utamanya sudah diperbaiki oleh tim teknis kami. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya Pak, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin dari tim QC ada yang disampaikan, Kak Ika? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang ditanyakan atau disampaikan mengenai bagaimana kendala di lapangan, khususnya di penyewaannya?
Baik, Bapak Ibu, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke admin aja, karena juga kita dibatasi waktu, kita mau persiapan buka puasa. Eh, Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, para member Milpro. Admin akan umumkan untuk gathering offline yang akan kita selenggarakan nanti di Grand Popular Hotel. Nanti untuk jadwalnya kita akan share sekitar tanggal pertengahan April setelah Lebaran. Di sana kita bahas lebih banyak lagi mengenai update Milpro, kemudian sistem ke-ownership juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih kepada tiga direksi dari Milpro. Ada Pak Hasan, ada Pak Evans, dan Pak Faisal. Mungkin untuk menutup sesi ini, boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya, kita foto bersama sebagai dokumentasi. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.